Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun ta'ala nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bihi fi darin amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Wallahu a'lam bimuradi. Wala ta'kulu, Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kalian memakan amwalakum akan harta-harta kalian, bainakum yaitu di antara kalian, ai maksudnya la yakul, janganlah makan ba'dukum sebagian di antara kalian ma'ala ba'din akan harta sebagian yang lainnya. Jadi ini perintah Allah, jangan sampai kita bertransaksi ya, dalam hal ini bukan makan duitnya dimakan, bukan. Dalam hal ini bertransaksi antara satu dengan yang lain bil batili, dengan batil, dengan cara yang salah, cara yang gak bagus. Al haram maksudnya adalah dengan perbuatan haram ya, kebatilan itu ya haram, jelas dosa. Syar'an secara syarak, asariqati seperti mencuri ya, mencuri, merampok, nah itu berarti makan dengan cara batil, dengan cara haram. Wal ghasbi, dan juga gosok. Gosok itu memakai tanpa ada omongan, tanpa ada ucapan, tanpa ada izin, dan ambil aja, nah itu juga nggak boleh. Wala tudlu, dan juga jangan mengadili. Talku maksudnya adalah mengajukan biha dengan amwal, dengan harta, maksudnya yang tadi kita dilarang sama Allah untuk makan secara batil ya. Ai maksudnya bi hukumatiha, dengan pengadilannya, au bil amwali riswati, atau dengan harta atau uang suap. Nggak boleh juga ya, larangan dari Allah yaitu ributin masalah duit. Nah, gampangnya gitu. Jadi minta sampai ke pengadilan, apalagi mengadilinya atau minta ke pengadilan dengan cara suap. Hakimnya disuap supaya menangin kita ya, disuap supaya yang punya kita itu legal. Ilal hukami, suap kepada para hakim. Litakulu, agar kamu bisa makan. Bitahakimi, dengan tuntutan atau pengadilan tersebut ya. Fariqon, sebagian, qaifatan maksudnya satu golongan, min amwalin nasi, dari harta-hartanya orang-orang atau hartanya manusia. Mutalabisina, dengan bercampur, bil ithmi, dengan dosa. Nah, jadi kalau udah kayak begitu remeng-remeng antara yang halal dengan yang haram. Bahkan bisa lebih banyak haramnya karena kita udah nurutin kebatilan. Wa antum, sedangkan kalian, kata Allah, itu ta'lamuna, mengetahui. Nah ini nih penyakit kita ya, kadang-kadang kita tahu itu gak boleh, itu haram, tapi masih kita lakuin. Anakum, bahwasanya sesungguhnya kalian itu mubtiluna, berbuat batil. Kita berbuat salah tapi nganggep
itu benar. Makanya dulu pernah saya sampaikan, dosa yang paling gede itu bukan berbuat salah, berbuat dosa, ya Bapak Ibu, tapi mengakui, ya, meyakini bahwa salah kita itu, dosa kita itu sesuatu perbuatan yang benar. Wah, itu bahaya. Ya, salah, dosa wajar. Kita berbuat salah, berbuat dosa, ya dosa, namanya dosa, batil. Tapi jangan sampai kita meyakini kebatilan tersebut, kesalahan tersebut, dosa tersebut sebagai satu kebenaran. Kalau satu perbuatan dosa, satu perbuatan salah, satu perbuatan kebatilan kita anggap sebuah kebenaran, nah itu adalah dosa yang besar. Salahnya ya dosa, tapi dosanya gak gede-gede amat. Bohongin orang ya dosa, ya. Nipu orang ya dosa, ya. Tapi kalau menganggap menipu itu boleh, bohongin orang itu sah-sah saja, nah itu yang dosa besar, gitu. Karena berarti kita melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yas'alunaka, bertanya kepada engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad ditanya anil ahillah, tentang hilal. Jamak hilalin, jamak dari lafaz hilal, jamaknya ahillah. Hilal itu maksudnya bulan, ya. Lima tubadu, ya, karena sesuatu yang awalnya itu daqiqatun kecil, summa tazidu, kemudian berubah hilal tadi, hatta tamtali'a, sehingga penuh apa nuran, cahayanya. Ya, jadi hilal itu dari bulan sabit lah, ya, kalau bahasa kita, terus sampai penuh menjadi bulan purnama. Summa ta'udu, kemudian kembali lagi kama ba'dan, sebagaimana seperti semula. Nah, dari bulan ya berarti sudah habis, ya. Kemudian kembali lagi bulan sabit lagi. Ya udah gitu aja terus, dari kecil membesar bulan sabit, ya, terus kemudian bundar lagi utuh, terus mengecil lagi dan seterusnya. Wala takunu, dan tidaklah adanya bulan tadi ala halatin wahidatin, pada keadaan yang satu atau pada keadaan yang sama, tasyamsi, seperti matahari. Jadi kalau untuk bulan beda sama matahari. Matahari kalau dari kita lihat Bapak Ibu, dari pagi sampai menjelang maghrib ya bentuknya begitu aja udah, ya bundar gitu aja, ya, cahayanya terang gitu. Tapi kalau bulan enggak, ya, bulan itu dari kecil jadi bulan sabit, ya, terus kemudian jadi bundar, bulan purnama, ya, pertengahan bulan itu kemudian balik lagi kecil lagi gitu. Nah, itu tujuannya apa? Kenapa? Karena matahari kok bundernya utuh, ya, tampak oleh mata kita bundernya utuh. Sedangkan untuk hilal kok ada bulan sabit, ya, ada bulan yang purnama, yang bunder. Nah, tujuannya adalah di sini disebutin sama Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi, lahum, kepada mereka, maksudnya yang bertanya tentang hilal, hiya, adapun hilal tersebut, itu mawaqitu, adalah tanda-tanda waktu. Jadi tujuannya dibedain antara matahari dengan bulan secara penampakan kita melihat, ya, itu adalah untuk tanda-tanda waktu. Jam'a miqatin, yaitu jamak dari lafaz miqat. Miqat itu maksudnya waktu-waktu. Linnasi, kepada manusia, ya, orang-orang kita nih. Ya'lamuna, agar mengetahui, biha, dengannya, maksudnya dengan hilal tadi, ya, awqatu zar'ihim, akan waktu-waktunya bercocok tanam mereka. Nah, kalau zaman dulu orang tua kita cocok tanam, ya, nandur, ya, ngelihat musim rendeng, apa musim ketiga, ya, macam-macam lah, ya. Ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan seterusnya itu. Jadi nggak sembarangan nandur. Nah, kalau sekarang ya udah mendekati kiamat, jadi musimnya sendiri udah aneh, ya, udah nggak bisa diprediksi lagi. Wa mutajirihim, dan kemudian juga berdagang mereka. Sama orang zaman dulu juga berdagang pakai hitung-hitungan, nggak sembarangan langsung dagang. Dimulainya bagusnya hari apa, ya, tapi bukan kejawen loh, bukan. Ini ada ilmunya, ilmu falak, ya, nanti saya jelasin sedikit. Wa ada dinisaihim, dan juga masa iddahnya perempuan-perempuan mereka, maksudnya istri, ya.
Jadi supaya tahu ini iddahnya udah habis atau belum, kalau suaminya meninggal atau pegatan ya atau bercerai. Wasiyamihim, dan juga puasanya mereka, kapan mulai waktu puasa, nah itu lihat dari hilal. Wa iftarihim, dan juga buka puasanya mereka. Wal haji, dan juga termasuk haji, supaya tahu ini udah mulai masuk Arafah apa belum, nah itu dilihat dari hilal. Utifa, diatofkan lafaz tadi ala nasi pada lafaz nas, an-nas ya manusia. Ai maksudnya ya'lamu, yaitu agar tahu, biha dengan hilal tadi, waktuhu, waktunya, maksudnya waktu haji. Jadi penetapan kalender hijriah ya, termasuk di dalamnya Ramadan juga ya, bulan Ramadan, nah itu ditetapkan awalnya seperti apa melalui hilal. Walau istamarat, dan karena jika tetap atau sama ya bulan tadi, jadi ada kata kok bulan kelihatan dengan pandangan kita nggak berubah, jadi ada kata sabit aja terus dari awal bulan sampai akhir bulan, atau bulannya bunder kelihatan nama kita bulan purnama dari awal sampai habis ya, kagak berubah maksudnya gitu. Nggak awal bulan itu kecil ya, bulan pertengahan bulan purnama enggak. Seandainya kok pancet sama ala halati, atas keadaannya, maka lam ya'rif, tidak akanlah bisa diketahui dalika, akan waktu tersebut. Maka kita nggak akan tahu kapan waktunya masuk bulan ya, awal bulan, akhir bulan, termasuk tadi disampaikan waktunya bercocok tanam, waktunya berdagang ya, dan sebagainya. Walaisal birru, dan bukanlah termasuk kebaikan, bi anta'tu, dengan bahwasanya jika kamu memasuki al-buyuta, akan rumah. Secara khusus di sini maksudnya Baitullah ya, Ka'bah. Secara umum ya rumah-rumah kita. Min zuhuriha, dari belakangnya, fil ihrami, dalam keadaan ihram atau waktu ihram, mau menunaikan ibadah haji atau umroh. Bi antan kibu, dengan membuat lubang atau melubangi, fiha, di dalam rumah kalian, nakoban, akan satu lubang, maksudnya dibikin lubang. Orang zaman dulu itu pintunya ada pintu depan, ada pintu belakang gitu Pak ya, maksudnya ini pintu belakang. Tadkhuluna, yang bisa masuk, minhu, darinya, wa takhrujuna, dan juga kalian bisa keluar, wa tatraku, dan kemudian bisa juga meninggalkan al-baba, akan pintu. Wa kanu, sebagaimana zaman dulu atau seperti dahulu kala, yang aluna, yang mereka biasa lakukan, dalika, akan hal tersebut ya, lewat pintu belakang zaman dulu udah biasa, maksudnya di zaman Zahiriyah. Wa yaz'amunahu, dan juga kemudian menganggap mereka itu akan hal tersebut, maksudnya melalui pintu belakang itu birron, akan satu kebaikan, padahal bukan ya. Walakinnal birra, akan tetapinya yang dimaksud dengan kebaikan, ai maksudnya dal birri, yaitu pemilik kebaikan itu adalah man, orang, ittaqo, yang dia bertakwa, Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bitarki mukhalifatihi, dengan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Larangan-larangan Allah ditinggal, nah itulah yang disebut orang yang memiliki kebaikan. Watul buyuta, dan kemudian masuklah al buyuta, akan rumah, min abwabiha, dari pintu-pintunya, fil ihrami, dalam keadaan ihram. Jadi ya keluar rumah ya biasa aja lewat pintu, maksudnya gitu, nggak perlu lewat pintu belakang. Kagoirihi, sebagaimana yang lainnya. Wattaqullah, wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah, kepada Allah, la'allakum, agar kalian itu tuflihuna, mendapat keberuntungan. Tafuzuna, maksudnya adalah kalian mendapatkan kebahagiaan. Ini saya jelasin dulu yang ayat pertama tadi ya, tentang memakan harta yang secara batil. Sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa harta itu bukan segala-galanya, yang harus diingat ya. Jadi jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, apalagi dengan cara batil, dengan cara haram.
orang itu nurutin nafsunya nggak bakal habis. Orang kalau nurutin keinginannya, syahwatnya ya, syahwat bukan hawa nafsu birahi, bukan, syahwat nafsu dunia, itu nggak bakal habis Bapak Ibu. Jadi Allah itu menjamin kita udah jauh lebih dari cukup, jauh lebih dari cukup. Tapi kalau untuk nurutin kemauan kita, nurutin kepengenan kita, nurutin syahwat kita, nafsu kita, nah itu gak bakal cukup. Karena nafsu itu dari Allah ciptain, ya ila yaumil kiamah itu selalu teriak-teriak, selalu minta lebih. Dulu kalau Bapak Ibu masih ingat, saya beri contoh gampang. Ya, betapa Allah itu memberikan kepada kita lebih dari cukup. Gampang. Bapak Ibu punya sendal di rumah. Saya yakin kita pasti punya sendal nggak satu pasang. Coba dipikir. Ada yang sendal khusus ke musola, ya kan? Ada sendal khusus kerja, ya ke pasar, misalnya gitu. Ada sendal khusus main, ada sendal khusus kondangan, ya kan? Setidaknya minimal 2 pasang lah. Ya, atau ada 3 pasang, ada 4 pasang. Padahal sendal cukup 1. Ya. Baju yang kita pakai, ya, ada baju khusus kerja, ada baju khusus main, ada baju khusus di rumah, ada baju khusus ngaji, ada baju khusus kondangan. Padahal sebetulnya punya 2 aja cukup. Satu pakai ngaji kering, ya kan, besok pakai kerja, cuci lagi pakai kering, pakai lagi buat sholat, cuci lagi kering, pakai buat kerja, udah gitu aja. Bukan saya ngajarin harus begitu, berarti bajunya harus dijual-jualin, nggak usah buang-buangin, bukan. Ini saya ngasih tahu betapa Allah itu ngasih kita jauh lebih dari cukup. Apalagi masalah makan, ya. Apalagi masalah makan. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak yang punya piring cuma 1? Atau Bapak Ibu punya anak misalnya 2 nih, kita ya, kalau bapak-bapak sama istri, ya kalau ibu-ibu sama suami, anak 2, 4. Berarti harusnya piring kita cuma 4. Iya nggak? Jadi kelar makan, ya, rampung makan, cuci, kan selesai kan? Kita nggak butuh tuh 6, 7. Tapi faktanya, coba di rumah kita, wah itu lebih dari selosin, ya kan? Lo persiapan buat kalau tak ada tamu, ya. Padahal tamu kagak tiap hari. Belum persiapan buat kalau lebaran. Ini buat lebaran nih simpen. Ini buat hajatan nih simpen. Itu berapa losin yang ada di tempat kita. Betapa Allah membuat kita itu jauh lebih dari cukup. Tinggal kitanya aja. Masalahnya kita itu pengen terus. Sendal udah punya 2. 1 buat ngaji, buat sholat, ya, buat kondangan misalnya. 1 buat main, udah jepit lah ya. Lah jalan-jalan ngelihat sendal bagus. Wah ini bagus sendal ini. Kayaknya buat kondangan bagus. Padahal udah ada yang buat kondangan, udah ada. Akhirnya itu manusia tuh, nggak salah enggak. Ya. Asal diniatinnya bagus, jangan buat ke rumah janda ya. Asal buat ibadah ya bagus-bagus aja. Ya piringnya tadi gitu ya. Kita udah punya piring nih. Nah, ibu-ibu belanja ke pasar. Kok ada mangkok cakep banget ini. Berapa Pak? Wah ini murah 20.000 beli mangkok. Padahal di rumah mangkok lu banyak banget. Lu kagak kehitung-hitung, bahkan kagak kepake. Sampai segitunya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kita jauh lebih dari cukup. Cuman kalau nurutin kepengenan tadi tuh Bapak Ibu, ya, pengennya beli, ya, pengennya ngeluarin duit, macem-macem. Dulu saya juga contohin misalnya, saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang di rumah cuma punya beras liter untuk saat ini. Ya kalaupun habis ya paling habis kan beli lagi. Ya. Tapi kalau beli pasti 2 liter, 3 liter, stok, ya, 5 liter, bahkan ada sekarung. Seakan-akan hidup kita akan cukup untuk menghabiskan itu beras. Seakan-akan besok kita akan hidup lagi, besok hidup lagi, yang akan kemudian kita habisin tuh lauk pauk itu. Padahal nggak ada jaminan beras itu akan kita habisin semua, lauk pauk itu akan kita habisin semua, nggak ada jaminan.
Kalau ntar malam kita diangkat sama Allah, dicabut sama Allah, beras sekarung atau beras 5 liter yang kita plastikin, kita taruh di dapur, kemakan nggak? Nggak kemakan. Tapi ya nafsu lagi, nafsu kita. Sehingga kemudian kita menghalalkan dengan segala cara, bil batil, dengan cara batil. Wis batil nggak apa-apa, salah haram. Yang lebih parah lagi ketika menganggap sesuatu yang batil tadi, yang haram tadi adalah suatu kebenaran. Nah, itu bahaya. Makanya sering saya sampaikan, kadang-kadang kita itu nggak sadar kalau kita itu melakukan satu kebatilan. Nah, memang tipu daya setan di situ, Bapak Ibu. Nah, tipu daya setan di situ, bisikin kita, "Ayo rapopo, orang dikit doang, kok bohong dikit nggak apa-apa. Pak Ustadz juga maklumin, apa urusannya sama Pak Ustadz?" Nah, itu setan tuh. Kalau kita melakukan satu kesalahan, satu kebatilan, satu perbuatan dosa, ya akuin itu dosa. Ya Allah, ini salah ya Allah, tapi maafin saya ya Allah. Kita bohongin langganan misalnya gitu, kan bohongin dosa. Ya udah bilang, ya Allah, ini saya nggak boleh bohong, kau nggak boleh saya bohong ya Allah. Saya tahu ini bohong, ini dosa ya Allah. Saya minta maaf ya Allah, saya minta ampun. Harus begitu. Walaupun tetap dosa itu kita lakukan. Bohong itu tetap kita lakukan, tetap dalam hati kita harus ngerentak, ya Allah ini salah, saya minta ampun kepada Engkau ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Nah, jadi harus dilawan tuh, ya, jangan sampai kalah sama setan, karena setan bisikin kita, Bapak Ibu, nggak apa-apa itu dikit doang, Allah juga maafin. Nah, itu setan itu. Nah, makanya dulu pas kita bahas sebelumnya ya, kalau Bapak Ibu masih ingat di bab puasa kemarin sebelumnya itu, kenapa Nabi memerintahkan puasa buat orang-orang yang nggak mampu? Bahkan jangankan orang nggak mampu, laki-laki ya, yang dia sudah siap kata Nabi, ya, udah mampu dirinya untuk batah, untuk nikah, fal yatazawwaj, maka kata Nabi nikah segera. Tapi kalau nggak bisa, maka kata Nabi shaum, puasa. Kenapa? Karena puasa itu yang bisa menjaga diri kita dari hawa nafsu. Sampai segitunya. Karena hawa nafsu itu kekangannya itu sulit. Ya, kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengibaratkan seperti kuda, ya, yang kalau seandainya dia pengen ditaklukin, maka taklukin jiwa kita dulu. Artinya jiwa ditaklukin seperti apa? Kita punya apa kalau ini? Tali lasonya, punya kekangannya. Nah, itu jiwa kita. Jiwa yang menuruti duniawi, maka jiwa tersebut ibarat tali kekang yang nggak kuat, maka kudanya akan berontak. Tapi kalau tali kekangnya kuat, ya insya Allah kudanya gak bakal berontak, akan nurutin kita. Kalau jiwanya kuat, ukhrawinya yang dikedepankan, akhiratnya yang didepankan, orientasinya hanya pikirannya Allah, 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 ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, maka gak akan bisa orang tadi dikendalikan sama kudanya. Kudanya gak bakal berontak. Kenapa orang bela-belain minjem duit ke bank? Kenapa orang bela-belain minjem duit ke rentenir? Kenapa orang bela-belain minjem duit ke pinjaman online? Kenapa orang bela-belain minjem ke harta yang riba? Macem-macem. Simpel satu, pengen muasin kebutuhan itu yang belum tentu, padahal kebutuhan tersebut ya menjadi satu yang urgent, satu yang penting bagi dia. Tadi saya awali dengan ketika orang butuh makan cukup, makan dengan nasi ya, lauk pauk seadanya selesai. Tapi otak kita pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah baru, pengen punya kontrakan, macem-macem. Yang akhirnya dengan nafsu syahwat kita itu, akhirnya kita minjem ke bank, minjem pinjaman online, minjem ke rentenir, melakukan perbuatan riba. Lebih parahnya lagi, kemudian setan ngebisikin kita, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu. Dan orang kayak gini Bapak Ibu, nih pengalaman saya, ketika dikasih tahu itu nggak boleh Bu, itu nggak boleh Pak, malah beneran dia, oh nggak apa-apa Pak Ustadz itu mah, mau dilawan udah tua dia. Dan itu faktanya. Banyak orang Pak Ustadz kok saya hidup begini begitu. Saya bilang orang makannya aja riba. Bahaya Bapak Ibu makan dengan cara batil.
Kenapa? Karena makanan yang diambil dengan secara batil, harta yang gak benar, harta yang gak bagus, subhat apalagi haram, itu jadi darah daging kita. Darah daging kita kemudian jadi anak kita. Anak kita susah diatur ya gara-gara kita. Jadi kan anak kita darah daging kita sendiri. Kenapa kita malas ibadah? Karena darah daging kita itu banyak perkara yang subhat, terlebih lagi perkara yang haram. Kalau banyak daging di dalam kita ini yang haram, maka diajak sujud susah, diajak ngaji susah. Nggak usah ke perdukunan, kenapa saya malas? Ya gampang makannya aja haram. Lihat ustaz-ustaz kiai-kiai, ada nggak yang malas ibadah? Bukan enggak. Rajin ibadahnya, sergap ngajinya. Kenapa? Makanannya dijaga. Nah kalau kita kan enggak, ya wajar lah gitu ya. Kalau para ulama wajar. Tapi setidaknya kita bisa ngikutin. Apalagi kayak Kanjeng Nabi. Nabi itu kalau dikasih aja nanya dulu. Dikasih makanan sama sahabat, ditanya ini dari siapa? Oh dari si fulan ya Rasul. Baru dimakan kalau si fulan itu orang baik. Bahkan kiai-kiai zaman dulu juga begitu Bapak Ibu. Kalau mampir di satu warung, termasuk kiai saya almarhum Kiai Muhaimin itu kalau mampir di satu warung itu melihat orangnya sholat atau kagak. Jadi beliau tuh kalau di perjalanan itu udah apal ini warung-warung yang orangnya bagus. Padahal kan ada hubungannya kan tinggal beli doang. Tapi dilihat orangnya ini sholat atau kagak. Kenapa? Karena beda rasanya makan di tempat orang yang sholat dengan makan di tempat yang pedagangnya kagak. Itu jauh beda rasanya, nikmatnya beda. Makanya Bapak Ibu dagang juga begitu sama. Bapak Ibu yang kerja dengan ibadah dilakukan, ya dagang dengan ibadah dilakukan, itu jauh rasanya lebih berkah bagi konsumen. Mungkin Bapak Ibu nggak terlalu merasakan, nggak berasa efek, tapi konsumen itu ngefek. Ya silakan kali-kali tanya. Sampai coba beli sama yang nggak sholat. Beda rasanya itu beda. Makanya ketika daging kita penuh dengan kebusukan karena keharaman ya, nauzubillah, itu sulit Bapak Ibu diajak sholat, sulit diajak ngaji, sulit dinasehati, sulit dibilangin, sulit diceramahin. Pengennya mau bantah, akhirnya main tua-tuaan. Oh tuaan juga saya. Bukan ilmu, bukan lagi cahaya Allah, bukan lagi hidayah dari Allah, tapi sudah nafsu yang keluar, merasa dirinya benar. Ketika merasa dirinya benar, wah itu paling bahaya. Selanjutnya ya, tadi disebutin hilal, ini biar Bapak Ibu nggak salah paham. Dulu pernah saya sampaikan sedikit, dalam ilmu Islam itu ada ilmu falak, bukan malak, bukan falak, ilmu falakiyah. Ilmu falakiyah itu ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan, kalau sekarang namanya ilmu astronomi. Jadi untuk menghitung tanggal kalender itu ada ilmunya, namanya ilmu falakiyah. Ya ada ilmu Quran, ya ilmu bahasa Arab kan ada ya. Nah ini ada dalam cabang ilmu Islam, itu namanya ilmu falak atau ilmu falakiyah. Di pesantren-pesantren itu diajari cara ngitung bulan, ya, caranya ngitung panen, nandur, itu ada memang. Tapi tadi saya garisin ya, bukan yang kejawen ya. Karena banyak orang yang merasa, oh saya bisa ngitung, padahal salah. Karena ilmu itu, jujur saat ini saya sendiri ngerasain itu langka. Jangankan sekarang, zaman dulu waktu saya belajar aja di pondok itu nggak semua kiai bisa ngajarin ilmu falak. Kalau yang dasar gampang Bapak Ibu. Bikin kalender itu gampang. Bikin kalender sampai 2000 tahun bisa. Itu gampang. Tapi kalau yang untuk ngitung kapan nandur, kapan panen yang bagus, itu nggak sembarangan orang, sedikit sekali, langka sekali. Termasuk di Jakarta sendiri langka banget. Nah, ilmu falak ini mengatur semua yang berhubungan dengan perbintangan, dengan astronomi. Di sini disebutin tadi diantaranya adalah masalah bulan. Nah, sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ada perdebatan, misalnya kayak kemarin tuh Idul Adha ya, kapan nih? Sekarang apa besok? Nah udah kita ikutin pemerintah aja, ya. Nggak usah mikirin pemerintah sekarang nggak benar, nggak usah mikirin ke situ. Nah ini udah ada tanggung jawabnya. Di pemerintahan itu ada MUI, ada Kemenang, ya, ada orang-orang yang profesional yang menangani masalah hilal, masalah ruqyah. Jadi dalam ilmu falak ini saya beri gambar contoh aja. Kenapa kok bisa berbeda? Ya.
Kalau matahari ini matahari itu kan diam Bapak Ibu, manteng ya. Bumi yang memutari matahari. Nah, bumi itu punya satelit namanya bulan. Nah, bulan itu yang memutari bumi. Jadi bulan memutari bumi, bumi memutari matahari. Pahamin dulu ya. Nah, kenapa kok bisa beda? Misalnya kayak kemarin, kok Arab duluan? Padahal kan harusnya kita duluan gitu. Kenapa Arab duluan? Nah, kenapa? Karena posisinya, kebetulan posisi bulan saat itu tampak di Arab. Bulan dalam artian hilal ya. Hilalnya kelihatan di negara Arab. Sedangkan hilalnya di negara kita, negara Indonesia, itu nggak kelihatan. Kalau di negara kita kelihatan, maka jatuhlah tuh misalnya tanggal 1 Ramadan ya, atau misalnya untuk Idul Adha kemarin, Idul Hijjah. Tapi kalau misalnya bulan tersebut hilal tadi nggak kelihatan, ya maka lewat. Saya beri contoh gampang gini. Ini bumi kita ya. Ini bumi kita, ini bulan. Ini bulan muterin kita. Ini matahari nggak usah dianggap. Matahari nggak ngapa-ngapain. Nah bulan nih, bulan muterin kita. Nah ketika bulan itu posisinya ada di sini, ya, kita bulan posisi, maka orang-orang yang ada di atas ini itu bakal melihat. Kenapa? Karena posisinya bulannya sedang di atas. Maka orang yang ada di sini, bagian bumi yang ada di belahan ini akan melihat. Ini bulan nih, ini bumi kita ya. Bumi kita nih katakan Arab. Nah, bulannya di sini. Bunder ya bumi kita, ini Arab, bulannya di sini. Maka yang ada di sini bakal melihat. Kenapa? Karena posisinya ada di atas dia. Tapi andai kata pas kok perputaran bulan ini, perputaran bulan ini kok tepatnya ada di sini. Arab di sini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Simpel itu. Nah kebetulan yang ada di sini karena bumi bulat, yang ada di sini Indonesia. Nah bulannya di sini, kelihatan nggak orang Indonesia? Kelihatan. Arab nggak kelihatan, orang Indonesia bisa ngelihat. Naik dikit, Arab ngelihat, Indonesia kagak, orang di atas. Simpel itu. Ya, kenapa? Kan di dalam ilmu falak itu ada matlak, ada ukuran-ukuran, dan tidak semua negara itu sama. Tuh, ini biar pinter. Jadi kalau usah berdebat lagi masalah kok Arab aja kemarin, masa kita baru sekarang ini. Ya karena matlaknya beda. Islam itu bukan mengikuti Arab, ya. Islam itu mengikuti kanjeng Nabi. Adapun Nabi Muhammad SAW diturunkan di Arab dengan percampuran budayanya, yaitu yang menjadi Islamisasi, ya. Tapi untuk Arab itu dia kagak. Nabi Muhammad pakai sorban, ya. Sementara Abu Jahal nggak pakai sorban. Tapi Abu Jahal sama Nabi Muhammad sama-sama pakai gamis. Nah, itu yang kita ikutin apanya? Yang kita ikutin apanya? Sorbannya apa gamisnya? Ya kalau bisa dua-duanya. Ya, kalau bisa dua-duanya, gamisnya juga, sorbannya juga. Nah, itu budaya Bapak Ibu. Ya jangan, maksudnya jangan cuman bukan nggak boleh gamis tok, bukan ya. Silakan pakai gamis, tapi jangan sampai kemudian menganggap gamis itu adalah bagian dari budaya Islam. Bukan, itu budaya Arab, karena Abu Jahal pun pakai gamis. Tapi sorban, nah ini budaya Islam. Bisa bedain ya. Nah, jadi sama kayak tadi. Nah, itu dalam ilmu falak itu ada sartiyah, ada matlak, banyak istilah-istilah yang orang awam itu nggak paham. Ya. Susah belajar ilmu falak itu. Sampai tadi masalah nandur, masalah manen, itu ada hitung-hitungannya. Masalah nikah, ada tuh orang punya nanya, Ustaz, kok orang zaman dulu nikah aja pakai hitung-hitungan? Kenapa? Iya, emang ada hitungannya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya sampaikan supaya gagal paham ya, hitungan bukan hitungan kejawen. Yang ada sekarang itu ya kebanyakan ya separuh dukun lah. Tanggal piro, pahing pon, apa wagyu, apa kliwon, itu mah asal-asalan itu. Ya biar etok-etok kelihatan sakti gitu. Padahal enggak, itu ada caranya Bapak Ibu yang benar. Ketika anak kita misalnya namanya siapa gitu ya, Slamet misalnya gitu. Yang satu perempuannya namanya apa? Sutini misalnya gitu. Diambil parapannya, terus diambil pasarannya, terus kemudian ada hitungannya memang cocoknya nikahnya kapan. Memang sama kayak tadi nandur, apa yang ditandur, misalnya yang ditandur padi,
Oh, targetnya bulan apa? Misalnya bulan Rabiul Awal gitu ya, bulan Mulut. Ya udah tanggal sekian, itu ada hitungannya. Dari cuaca panasnya segala macam. Jadi nggak sembarangan. Nah itu yang tadi saya sampaikan, orang zaman dulu itu ilmunya sedikit, tapi diamalin. Pengetahuannya sedikit Bapak Ibu, tapi diamalin. Dikasih tahu sama kiai-kiainya, nih nandur sekian, nandur. Ayo musim panen, panen raya. Ayo itu zaman dulu Bapak Ibu kita. Nah sekarang kagak. Kiainya kemana, jamaahnya kemana? Ya, mana sekarang gitu. Ustadznya ngomong apa, jamaahnya ngelakuinnya kayak gimana? Ilmunya banyak, tapi yang diamalin sedikit. Tapi kalau orang zaman dulu enggak, ilmunya sedikit, tapi diamalin semua. Loh zaman dulu sering saya sampaikan, kiai itu di atas gunung. Ya, ustadznya, ulamanya, habibnya di atas gunung, disamperin, belajar sholat, dapat sholat, dilakuin terus. Dapat ilmu puasa, dapat dilakuin terus. Dapat ilmu tirakat terus. Nah kalau kita enggak, dapat ilmu puasa, kodok terus. Nah dapatnya ilmu puasa, dapat ilmu sholat, ya kodok terus. Sama aja, bukan sholatnya, bukan puasanya yang dijalani, malah kodok. Ya. Wallahu a'lam, mudah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.